Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Agam yang ditarik paksa keluar dari ruang rawat. Hanya bisa diam mengikuti langkah Aunty Luna tanpa banyak bertanya. Padahal ia penasaran apa yang membuat Aunty Luna terlihat cemas hingga ingin bertemu dengan dokter yang menangani baby. Karena sebelumnya Agam melihat keadaan gadis itu baik-baik saja. Dan karena tengah berbicara sambil berbisik hingga ia tidak tahu apa saja yang dibicarakan oleh ibu dan anak itu. Setelah sampai di ruangan dokter Ian, dokter khusus yang menangani putrinya, Luna pun langsung menceritakan apa yang terjadi pada baby dan bertanya bagaimana bisa putrinya melupakan ingatannya tentang mencintai pria pujaan hatinya itu. Luna tidak peduli bertanya seperti itu, walaupun Agam ada di sampingnya, karena ia yakin keponakannya yang berstatus sebagai suami putrinya tidak akan kecewa mendengar baby melupakan semua ingatan yang berhubungan dengan perasaan cintanya. Karena Agam jelas-jelas tidak mencintai putrinya, jadi tidak masalah bukan? Tapi tanpa Luna sadari, Agam terlihat mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Saat mengetahui gadis yang selama ini mengejar-ngejar dirinya telah melupakan rasa cinta itu. Pantas saja, Agam merasa pandangan mata baby berubah. Sudah tidak ada lagi sorot mata memuja pada gadis itu. Dan sudah tidak ada lagi tatapan penuh cinta yang sering ia lihat di kedua penikmat tersebut. Jadi, maksud Anda, putriku itu melupakan semua ingatannya yang berhubungan dengan perasaan cintanya terhadap bagaimana sebagai bentuk pertahanan diri dari alam bawah sadarnya? Tanya Luna setelah mendengar penjelasan dari Dr. Ian. Iya, gejala ini muncul ketika seseorang mengalami syok mental yang parah saat mengalami suatu kejadian, hingga mereka memilih untuk menghapus bagian yang tidak ingin mereka ingat. Anda bisa melihatnya semacam mekanisme pertahanan diri. Jelas Dr. Ian panjang lebar. Brak. Luna dan Dr. Ian terkejut saat Agam tiba-tiba saja mengebrak meja dengan sangat keras. Kok kenapa? Tanya Luna sembari mengusap dadanya, dan benar-benar terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Agam. Aku tidak apa-apa, jawab Agam dengan dingin dan raut wajah yang datar. Bisa-bisanya dia ingin menghapus semua ingatannya yang berhubungan dengan rasa cintanya padaku. Di saat aku sudah terjebak dalam pernikahan konyol ini, gumam Agam tak terima. Yakin kau baik-baik saja? Agam menjawab dengan anggukan kepala. Dan setelah itu ia tak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Dr. Ian. Karena yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana bisa perasaan cinta gadis itu terhadapnya hilang begitu saja. Tunggu, apa ini hanya akal-akalan baby? Kenapa ia mengira aku sudah menikah dengan Cindy? Jadi gadis itu sengaja melupakan semua yang berkaitan tentangku, termasuk perasaan cintanya. Agam terus bermonolog dalam hatinya, tanpa menghiraukan percakapan Aunty Luna dan Dr. Ian. Di mana, Mom? Tanya baby saat melihat hanya Agam yang masuk ke dalam ruangannya. Aunty Luna ada di luar, sedang berbicara dengan mamiku. Agam menatap intens baby, sembari berjalan mendekati gadis itu.
Jika kemarin ia menjaga jarak dengan baby karena masih terkejut dengan semua yang terjadi, kini Aga mendekati gadis itu untuk mencari tahu apa benar dia lupa pada rasa cintanya. Apa ini masih sakit? Aga mengusap kepala baby dengan lembut tanpa memutus kontak mata mereka. Sudah tidak, jawab baby dengan kikuk karena ditatap dengan jarak yang begitu dekat. Kak, mau apa? Baby mendorong dada bidang sepupunya yang terus mendekat ke arahnya, hingga membuat baby mundur ke belakang. Kenapa? Tanya Agam saat mendapatkan penolakan dari baby. Penolakan yang tidak pernah ia dapatkan selama ini. Geli tahu. Baby bergedik saat wajahnya tadi sempat sangat dekat dengan wajah Agam. Bahkan hidung mereka bersentuhan. Geli? Bagaimana dengan ini? Agam menarik tengkuk baby, lalu mencium bibir gadis itu. Sebuah ciuman yang hanya sesaat karena baby mendorong tubuhnya dengan kasar. Dan di detik berikutnya, dia harus menutup telinganya saat mendengar teriakan gadis itu. Mami! Luna dan Minnie yang berada di luar ruangan langsung masuk ke dalam saat mendengar teriakan baby. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Agam tengah menutup mulut baby dengan tangannya. Ada apa sayang? Luna refleks memukul pundak Agam sembari membawa baby ke dalam pelukannya. Mam, Kak kenapa sayang? Ceritakan pada Mam. Luna mengusap rambut putrinya sembari menatap tajam pada keponakannya. Dia. Baby hanya bisa menangis sambil memeluk mamnya. Apa yang kau lakukan? Minnie menatap tajam pada putranya. Agam bingung harus menjawab apa. Terlebih lagi saat melihat baby menangis. Jangan bilang gadis itu menangis karena aku menciumnya, gumam Agam dalam hati. Apa yang sudah kau lakukan pada baby? Minnie mengulangi pertanyaannya saat melihat Agam hanya diam saja. Dia mencium bibirku. Kak sudah mengambil ciuman pertamaku. Baby yang menjawab pertanyaan Auntie Minnie dengan isak tangis di bibirnya. What? Pekik Luna dan Minnie bersamaan dengan wajah yang terkejut saat mengetahui bahwa baby berteriak dan menangis. Tidak lupa tatapan tajam mereka lemparkan pada Agam Mateo. Sementara itu Agam hanya menunduk saat Auntie Luna dan Mom Minnie menatapnya dengan tajam. Ia pun mengumpat dalam hati setelah mendengar perkataan baby. Dia bilang apa? Ciuman pertama? Yang benar saja. Sayang, mungkin tidak sengaja melakukannya. Luna berusaha menenangkan putrinya yang terlihat syok. Tapi Mam, itu ciuman pertamaku. Baby mengusap air mata dan ingus yang keluar dari hidungnya. Aku ingin mendapatkan ciuman pertama dari orang yang aku cintai, bukan dengan kakak sepupuku sendiri, protesnya. Baby, hentikan sandiwaramu. Kau tahu dengan jelas ciuman tadi bukan ciuman pertama kita, ucap Agam dengan emosi. What? Lagi-lagi Luna dan Minnie terkejut. Begitupun dengan baby. Apa maksudmu, Jangan bilang kalian pernah berciuman sebelum ini. Luna menatap tajam pada keponakannya. Maksud kakak, kita pernah berciuman? Baby ikut bertanya dengan wajah yang bingung. Cepat jawab pertanyaan Auntie Luna dan baby.
Mini mendesak putranya untuk berbicara. Sementara orang yang ditanya hanya bisa menghela nafasnya saat menyadari dirinya sudah kelepasan berbicara. Sudahlah, lupakan yang tadi aku katakan. Agam ingin keluar dari ruangan itu. Ia merasa sulit bernafas berada di satu ruangan bersama 3 wanita yang terlihat emosi kepadanya. Kau mau kemana? Jawab dulu pertanyaan kami. Luna menahan langkah Agam. Tanya Baby saja. Agam menatap pada gadis yang bersatu sebagai istrinya. Aku? Saut Baby menunjuk dirinya sendiri. Tentu saja kau. Jangan bilang kau lupa apa yang kita lakukan saat malam pertunanganku dengan Cindy. Agam berjalan mendekati Baby, menatap gadis itu dengan intens untuk mencari kebenaran tentang hilangnya memori Baby yang berhubungan dengan perasaan cintanya. Memangnya apa yang kita lakukan? Baby mencoba mengingat-ingat. Namun yang ia ingat hanya saat dirinya mengalami kecelakaan ketika ingin pergi ke acara pernikahan Agam. Dan kejadian sebelum-sebelumnya, bahkan hari pertunangan Agam ia tidak dapat mengingatnya. Mau aku bantu untuk mengingatkannya? Agam duduk di atas ranjang dengan tatapan mata yang terus tertuju pada Baby. Ia bahkan lupa jika di ruangan tersebut ada Aunty Luna dan Mom Mini yang tengah menatap dirinya. Kau cukup diam dan aku akan membantumu mengingat semuanya, bisik Agam. Baby menggelengkan kepalanya dan ingin menjawab tidak. Namun belum sempat ia mengatakan tidak, bibirnya sudah lebih dulu dicium oleh Agam. Sementara itu, Luna dan Winnie yang melihat bagaimana Agam mencium Baby sampai membelalakan kedua matanya. Mereka terkejut dengan keberanian Agam mencium Baby di depan kedua mata mereka. Bagaimana? Kau sudah mengingatnya? Agam mengusap bibir tipis yang sudah ia cium sebanyak 2 kali dalam 1 hari ini. Baby tidak menjawab pertanyaan Agam karena wajahnya langsung terkejut saat menengok ke samping. Begitupun dengan Agam. Ia bahkan hampir mundur ke belakang saat melihat wajah Aunty Luna dan Mom Mini yang berada persis di sampingnya. Setelah kejadian memalukan yang ia alami karena berani mencium Baby di hadapan Aunty Luna dan Mom Mini, Agam memilih keluar dari ruangan tersebut tanpa banyak bicara. Dan seperti yang sudah diprediksi olehnya, Aunty Luna dan Mom Mini ikut keluar dari ruangan hanya untuk menginterogasi dirinya tentang apa yang terjadi di hari pertunangannya. Mini, aku tidak menyangka putramu itu berani mencium putriku di hari pertunangannya dengan Cindy, ucap Luna setelah mendengar cerita Agam. Aku juga tidak menyangka, saut Mini sembari menatap tajam putranya. Aunty dan Mam sudah mengetahuinya, bukan? Jadi sekarang izinkan aku pergi. Aku ingin ke kantin. Bohong Agam karena yang sebenarnya ia hanya ingin pergi jauh dari Mom Mini dan Aunty Luna. Tunggu Luna menahan langkah Agam. Mulai sekarang jangan panggil aku Aunty, panggil aku Mam. Karena sejak kau menikah dengan putriku, otomatis kau sudah menjadi putraku. Agam hanya menganggukkan kepalanya. Dan satu lagi, Mam mohon tahan nafsumu untuk mencium Baby. Blus. Rasanya Agam ingin sekali bersembunyi saat ini juga, karena merasa malu dengan apa yang sudah ia lakukan pada Baby.
Kau harus ingat, putriku belum bisa mengingat semuanya. Jadi, jangan membuatnya takut, ucap Luna sembari menahan tawanya. Begitupun dengan Winnie. Baik, Onti. Maksudku, Mam. Agam segera pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Luna dan Winnie langsung tertawa lepas saat melihat Agam yang terburu-buru pergi. Mereka tidak pernah menyangka seorang Agam Matteo yang pendiam dan tidak pernah berdekatan dengan wanita manapun justru terlihat bernafsu ketika mencium baby. Setelah dirawat selama beberapa hari, akhirnya baby diizinkan untuk pulang, walaupun ingatan gadis itu belum sepenuhnya kembali. Cepat naik. Agam yang sudah membuka pintu mobilnya menatap ke arah baby yang hanya diam saja. Kenapa sayang? Tanya Luna yang melihat putrinya seperti kebingungan. Di mana mobil Dad Dava? Baby bertanya tanpa menjawab pertanyaan momnya. Itu mobil dedimu? Luna menunjuk mobil yang baru saja berhenti tepat di belakang mobil Agam. Hai, kau mau kemana sayang? Ia menahan langkah putrinya. Tentu saja pulang, jawab baby. Kalau begitu cepat masuk, saut Agam dengan ketus, karena sejak tadi sikap gadis itu membuatnya kesal. Dari tadi mau berdekatan dengannya, bahkan jalan di sampingnya pun baby tidak mau. Dan sekarang gadis itu memilih naik mobil Dad Dava daripada mobilnya. Kenapa aku harus naik mobilmu? Tanya baby tak kalah ketusnya. Karena ia masih kesal dengan perbuatan Agam tempo hari yang mencium bibirnya sebanyak 2 kali. Karena kita harus pulang ke mansion. Agam tidak melanjutkan perkataannya saat Mom Luna menginjak kakinya. Jangan memberitahunya dulu. Nanti setelah sampai di mansion Matteo, baru kita beritahu, bisik Luna pada menantunya. Mansion milik siapa? Tanya baby dengan mengkerutkan keningnya saat melihat Mom Luna berbisik dengan Agam. Sudah, jangan banyak bertanya. Sekarang, kau masuk dulu. Nanti, Mom jelaskan. Luna memaksa baby naik ke dalam mobil Agam. Dan setelah itu, ia masuk ke dalam mobilnya, begitupun dengan yang lainnya. Di sepanjang perjalanan menuju mansion Matteo, baik Agam dan baby tidak saling berbicara. Mereka bersama-sama diam dengan segala pemikiran yang ada di benak masing-masing. Terutama Agam yang saat ini memikirkan bagaimana reaksi baby saat tahu kenyataannya bahwa mereka berdua sudah menikah. Apakah gadis itu akan bahagia? Ataukah justru pingsan setelah mengetahui semuanya? Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.